Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, menjelang pertandingan Portugal versus Uzbekistan nanti malam, saya mau membahas apa aja yang harus dirubah sama Portugal agar bisa menang dan bisa lolos ke dari fase grup gitu nih. Kalau kalian lihat statistik melawan Kongo kemarin nih, nah di situ terlihat kalau Portugal ini seakan-akan bukan seakan-akan, tapi Portugal ini uh, ball possessionnya itu tinggi, tapi tendangan ke gawang Kongo itu rendah. Ini menunjukkan bahwa Portugal itu mainnya itu kurang efektif. Nah, uh, ini yang saya nggak suka dari klub-klub manapun yang mainnya itu cuman ball position ya, tapi tidak memperhatikan possession ball. Terlalu bermain hati-hati juga nggak suka saya. Dan itu cenderung permainannya membosankan. Kalau kalian lihat Portugal kemarin yang versus Kongo itu sangat membosankan. Portugalnya itu mainnya sangat membosankan. Bahkan lebih menarik permainannya Kongo menurut saya. Nah, apa yang harus dirubah dari Portugal? Kalau menurut saya itu adalah cara mainnya. Ya, jadi utamakan efektivitas bola ke gawang lawan daripada ball possession. Jadi kan Portugal ini kan punya gelandang yang melimpah, gelandang kelas dunia lah, bintang 5 lah kayak gitu, gelandang top gitu ya. Kenapa kok nggak dimaksimalkan itu untuk memberikan terobosan-terobosan ke penyerang gitu? Nggak perlu, ibarat kayak gini, yang penting Portugal itu backnya itu rapet ya, terus gelandangnya juga memberikan umpan-umpan terobosan yang bagus. Meskipun ball possession turun sampai 40%, nggak masalah, yang penting percobaan tendangan ke gawang lawan itu tinggi gitu loh, karena semakin banyak peluang atau tendangan ke gawang lawan itu semakin tinggi juga presentasi untuk gol itu. Kalau ball possession tinggi tapi kesempatan atau peluang gol itu rendah, itu membosankan dan percuma gitu loh, buang-buang tenaga juga. Nah, terus kemudian kalau ingin ingin depannya penyerangnya atau serangan Portugal ini lebih bagus lagi atau lebih tajam lagi, itu pasang dua penyerang. Setahu saya pelatih Portugal itu eh, mempertimbangkan untuk menaruh dua penyerang di Portugal. Jadi ada tandemnya Messi, ada tandemnya Cristiano Ronaldo sama satu penyerang lagi, dan menurut saya ya Felix itu yang paling cocok ya, karena memang sudah klop di Al Nassr gitu, dan Felix juga masih muda ya. Jadi dua penyerang ini sangat cocok menurut saya. Nah, jadi itu sih yang perlu dirubah, yaitu jangan terlalu mengandalkan umpan-umpan, apalagi back pass itu gak penting gitu. Jadi ball positionnya itu nggak usah terlalu tinggi, tapi umpan ke depan dan tendangan ya, lebih banyak tendangan. Dan kalau menurut saya si Portugal untuk melawan Uzbekistan ini bakalan menang, karena memang beda ya, Uzbekistan sama Kongo itu beda. uh, Kongo ini kemarin mainnya itu benar-benar rapet dan numpuk pemain di belakang, dan fisiknya kan besar-besar ya Kongo ini, dan juga dari Afrika ya, jadi fisiknya itu kuat. eh, Tenaganya juga nggak berkurang sama sekali, jadi makanya susah untuk ditembus. Sedangkan Uzbekistan ini kan dari Asia kan, dan juga badannya nggak sebesar orang Afrika,
meskipun main rapet pasti mereka akan lengah gitu, lengah. Mainnya itu apa namanya, pasti akan lengah, nggak sekuat sama Kongo menurut saya ini ya, menurut saya. Jadi kemungkinan besar akan menang sih, akan menang. Cuman kalau mainnya kayak Kongo ya menangnya bakalan tipis, tapi kalau berubah mainnya jadi lebih efektif, itu bakalan pesta gol sih ya, bakalan pesta gol. Nah, untuk kasusnya Ronaldo ya, untuk kasusnya Ronaldo, memang Ronaldo ini sebenarnya kalau Portugal menaruh Ronaldo sebagai cadangan itu bakalan membuat eh, banyak fansnya marah, dan saya juga nggak seneng lah kalau Ronaldo itu dicadangkan, karena memang Ronaldo itu sebenarnya masih sangat layak untuk dimainkan sebagai penyerang gitu loh. Kalau sebagai saya memang nggak bisa, sebagai penyerang sudah sangat layak, masih sangat layak lah. Cuman ya itu tadi, strateginya itu harus dirubah yang menyesuaikan dengan Ronaldo. Dan saya itu sangat berharap Ronaldo itu Portugal itu main kayak Argentina, yaitu semuanya itu bermain untuk Ronaldo ya, semua bermain untuk Ronaldo. Bukan berarti ya Argentina kan berhasil karena Argentina bermain untuk Messi, bukan Messi yang bermain untuk Argentina. Maksudnya yang nge-carry Argentina itu bareng-bareng gitu. Tapi fokus permainan juga kepada Messi gitu loh. Sedangkan kan Argentina dulu kan main sendiri-sendiri, sehingga Messi harus ngegendong Argentina gitu loh. Argentina makanya nggak juara-juara dulu meskipun ada Messi. Tapi ketika Argentina udah berubah strateginya, itu mereka bermain sesuai strategi dan fokusnya ke Messi. Jadi semua main untuk Messi gitu. Terciptalah kayak permainan seperti di Barcelona. Nah, itu yang membuat Argentina juara. Nah, saya juga pikir Portugal ini mainnya seperti kayak Real Madrid dulu. Ya, semua bermain dan penyerangnya ya ujung-ujungnya fokusnya ke penyerang gitu, penyerangnya yaitu Ronaldo kalau nggak Benzema gitu. Nah, pengennya seperti itu. Pengennya seperti itu. Jadi kalau Ronaldo itu sebetulnya masih sangat layak untuk jadikan untuk dimainkan. Tapi ya itu tadi syaratnya dia ditandemkan sama satu striker lagi. Karena kenapa? Karena ketika Ronaldo dijaga sendirian dan nggak ada striker lain, udah nggak akan ada yang mau ngepassing ke Ronaldo, karena memang entah timnya itu nggak mau ngepassing ke Ronaldo atau memang nggak bisa mencari celah saja, karena semuanya numpuk ke Ronaldo gitu. Makanya strateginya yang paling penting dirubah, yaitu nambah satu striker lagi. Terus tambahan lagi sih, karena ada dua striker ya, antara ini Ronaldo sebagai penarik back lawan, jadi Ronaldo dijaga banget. Kemudian striker kedua bisa mencari ruang kosong dan membuat tembakan atau shooting, atau Ronaldo ditarik sebagai second striker, dia bagian pengumpan untuk striker utama, untuk yang terobos, atau dia bagai menarik lawan agak maju, jadi striker utama itu bisa kayak nerobos, karena pasti Ronaldo akan dijaga ketat, karena dia yang dari pertandingan yang Kongo kemarin, Ronaldo itu dijaga 2-3 pemain sih, kayak gitu. Makanya antara Ronaldo itu sebagai penarik back lawan atau Ronaldo agak ke belakang, dia sebagai second striker untuk memberi ruang ke
first striker atau striker utama, atau dia agak ke belakang sebagai second striker, sebagai penendang atau shooter gitu loh di luar kotak penalti. Udah itu aja. Jadi menurut saya Portugal harus merubah taktik. Enggak, kalau tetap kayak passingnya tuh back pass aduh, ini nih bukan liga biasa, ini apa namanya, Piala Dunia. Ini mainnya itu harus intensitas tinggi, apa namanya, peluang ke gawang itu harus lebih banyak. Jangan passing sama ball possession itu nggak penting, udah nggak penting. Main cupu mainnya itu. Makanya belakangan ya, kenapa kok ball possession udah nggak apa namanya, ya sudah nggak penting lah. Maksudnya ball possession itu untuk permainan sepak bola sekarang ini sudah nggak efektif. Makanya kayak Manchester City jeblok permainannya karena memang terlalu mengandalkan ball possession. Kalah sama Liverpool kemarin ya, kalah, maksudnya gagal juara sama Arsenal kan, karena memang ball possession yang diandalkan. Ya pokoknya sudah nggak begitu ini nih, nggak begitu efektif lah. Yang penting itu sekarang statistiknya itu adalah efektivitas gol. Jadi semakin efektif tendangan ke gawang lawan, semakin tinggi maka semakin besar kemenangannya, kayak gitu. Oke, kita akan menantikan permainan Portugal melawan apa namanya, Uzbek nanti. Mudah-mudahan menang, dan mudah-mudahan Ronaldo juga nambah golnya, mungkin bisa ngegolin 6 langsung biar bersaing sama Mbappe sama Messi sebagai top scorer kalau bisa. Tapi ya umur segitu ya nggak bisa lah. Yang penting itu menang dulu lah. Oke, thank you udah menonton, dan semoga kita bisa lanjut untuk nonton Portugal sampai mungkin bisa sampai masuk final. Ya mudah-mudahan juara Piala Dunia, biar tidak ada keganjalan yang ada di dalam hati kita sebagai penonton bola. Kayak Ronaldo nggak Piala Dunia itu agak mengganjal gitu, mengganjal di dalam hati kita. Tapi ya susah ya, karena memang Portugal itu bukan langganan Piala Dunia, maksudnya langganan juara. Portugal itu tim kurang dia dijagokan kalau di dalam Piala Dunia. Oke. Tapi mudah-mudahan ya, ini namanya sepak bola, belum tentu kita tahu gimana kedepannya. Oke, thank you. Terima kasih udah menonton. Besok kita akan buat video lagi setelah hasilnya Portugal. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.